itu padanya. Ia hanya melihatnya sebentar, lalu menuliskan jawabannya di belakang kertas. Cepat sekali, Pak. Aku lalu menyalin jawabannya ke papan tulis Bapak. Rendra merasakan gelombang emosi yang kuat, kekaguman bercampur iba. Kemudian ia melihat ke arah Rio. Apakah mungkin anak ini mewarisi kecerdasan yang sama dengan ibunya? Rio, panggil Rendra. Ia mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Aku percaya padamu. Sekarang, aku ingin kau coba. Ini adalah masalah aljabar linear yang kompleks. Coba kau pecahkan untukku. Rendra menuliskan sebuah soal yang biasanya diberikan kepada mahasiswa S2. Rio mengambil pulpen itu. Ia menatap soal itu selama 5 detik. Matanya seperti menyerap setiap angka. Lalu, ia mulai menulis. Tulisannya cakar ayam, tetapi langkah-langkahnya jelas, logis, dan benar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Rio menyerahkan kertas itu kembali. Ini, Pak, kata Rio tenang. Seolah baru saja memecahkan soal penjumlahan biasa. Rendra menatap jawaban itu. Ini bukan hanya bakat, ini adalah karunia langka yang diwariskan ibunya. Kecerdasan yang tersembunyi. Profesor Rendra Prawira bangkit. Air matanya tak terbendung. Ia tidak hanya menemukan solusi untuk persamaan diferensial Rendra, ia menemukan sebuah misi baru. Rio, dengar aku baik-baik. Kau dan ibumu adalah harta yang tidak ternilai, katanya, memegang kedua bahu Rio. Kau tidak akan memulung lagi. Kau akan sekolah. Aku yang akan mengurusnya. Hari itu, Rendra mengerahkan segala koneksinya. Pertama, ia menghubungi Yayasan Sosial Nirlaba yang ia kenal baik. Dengan jaminan dan desakannya, yayasan tersebut menyanggupi untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan Ibu Kartika di sebuah pusat rehabilitasi jiwa yang layak. Rendra memastikan Ibu Kartika akan mendapatkan perhatian medis terbaik untuk membantunya mengatasi traumanya, sambil tetap memberinya papan tulis dan kapur sebagai terapi. Kedua, Rendra mendatangi sebuah lembaga beasiswa untuk anak-anak berbakat kurang mampu. Dengan menunjukkan hasil tes yang ia berikan kepada Rio, Rendra meyakinkan mereka tentang potensi luar biasa yang dimiliki anak itu. Dalam seminggu, beasiswa penuh untuk sekolah formal terbaik, lengkap dengan seragam, buku, dan uang saku, berhasil didapatkan. Rio dan ibunya dipindahkan ke sebuah kontrakan kecil yang bersih. Uang santunan bulanan dari beberapa donasi yang diatur Rendra membuat Rio tidak perlu lagi bekerja. Di hari pertamanya kembali ke sekolah, Rio mengenakan seragam putih merah yang masih baru. Ia tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia tunjukkan saat memulung. Sementara itu, Profesor Rendra, kini dengan solusi persamaan diferensial Rendra yang memberinya ketenaran baru, menempelkan foto Rio dan Kartika di dinding ruang kerjanya. Ia tahu, penemuan terbesarnya bukanlah rumus matematika yang kini menghiasi jurnal ilmiah, melainkan menemukan dan menyelamatkan 2 jiwa brilian dari kegelapan. Ia telah belajar bahwa jenius tidak selalu berada di balik jendela kaca yang berkilauan, tetapi seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan dan penderitaan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat, dipenuhi dengan ketekunan, dedikasi, dan bimbingan penuh kasih dari Rendra. Rio bukan hanya mengejar ketertinggalan. Ia berlari, kecerdasannya yang luar biasa, dipadukan dengan disiplin yang ia pelajari dari jalanan, membuatnya unggul dalam setiap mata pelajaran. Hari itu adalah hari wisuda sarjana di Aula Utama Universitas Bakti Kencana. Rio, yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang berwibawa dengan jas rapi dan toga, berdiri di podium sebagai wisudawan terbaik Fakultas Matematika. Profesor Rendra, dengan rambut yang kini benar-benar memutih, duduk di barisan terdepan di antara para petinggi universitas. Matanya bersinar penuh bangga. Rio memulai pidatonya dengan lancar, membahas evolusi matematika dan kekuatan ketekunan, tetapi kemudian nadanya berubah menjadi lebih personal dan penuh haru. Pencapaian ini, gelar ini, bukan hanya milik saya. Ini adalah bukti bahwa harapan bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, katanya. Suaranya lantang memenuhi aula. Saya berdiri di sini hari ini, mengenakan toga ini, bukan karena kejeniusan saya sendiri, tetapi karena satu orang yang memutuskan untuk melihat
melampaui pakaian lusuh seorang pemulung. Rio menoleh ke barisan depan. Matanya bertemu dengan mata Rendra. Ia tersenyum. Senyum yang membawa kembali ingatan akan anak kecil yang ketakutan di depan tempat sampah. Saya ingin mendedikasikan seluruh pencapaian ini kepada beliau, yang telah menjadi mentor, pembimbing, dan juga ayah yang tidak pernah saya miliki. Lanjut Rio. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. Terima kasih, Profesor Rendra Prawira. Aula yang megah itu menjadi sunyi sesaat, kemudian meledak dalam tepuk tangan yang menggelegar. Semua mata hadirin, dari mahasiswa hingga rektor, beralih pada Rendra. Mereka memberinya tepuk tangan kehormatan yang panjang dan hangat. Profesor Rendra mencoba menahan air matanya, tetapi tidak bisa. Air mata haru mengalir di pipinya yang keriput. Ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam, menerima penghormatan yang jauh lebih berharga daripada semua penghargaan akademis yang pernah ia dapatkan.